Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor pembahasan soal-soal SKD CPNS tahun 2021. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini ya kita kembali membahas soal tentang TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, bagi teman-teman yang baru ikut CPNS tahun ini teman-teman. Jadi soal TKP itu ada bermacam-macam teman-teman. Yang pertama ada jejaring kerja, pelayanan publik, apalagi ya, profesionalisme, anti radikalisme, dan yang kelima adalah sosial budaya. Ya teman-teman sekalian, yang terakhir ini yang akan kita bahas tentang sosial budaya 7 nomor. Nah, teman-teman sekalian, soal ini adalah lagi-lagi soal asli tahun 2019, bukan soal buatan para YouTuber ya. Dan teman-teman sekalian, soal asli tahun 2019. Nah, bagi teman-teman sekalian yang mau mendapatkan soal yang lebih lengkap lagi tentang soal-soal asli tahun lalu, silakan teman-teman berlangganan dengan sobatcpns.com. Kenapa? Karena ini sudah menyiapkan paket-paket tryout ya yang terupdate dan soalnya kebanyakan diambil dari soal-soal asli tahun lalu. Nah, bukan soal-soal yang dibuat-buat oleh para orang-orang di luar sana. Nah, teman-teman sekalian, bocoran dari saya bahwa gini, soal TKP tahun kemarin itu mudah ya, tidak panjang soalnya. Yang 2 tahun lalu itu panjang teman-teman soalnya. Saya perhatikan sekarang ini banyak video-video atau para YouTuber itu membahas soal-soal TKP yang sangat panjang sekali. Mereka mengulangi soal-soal 2 tahun sebelumnya. Padahal soal yang tersebut sekarang sudah tidak lagi terpakai. Ya, itulah yang membuat banyak orang berguguran 2 tahun kemarin karena TKP. Nah, jadi soal yang saya bahas teman-teman adalah soal tentang TKP tahun lalu ya. Yang mau berlangganan dengan sobatcpns.com silakan klik link di bawah yang saya sematkan komentar ya. Semoga teman-teman mau berlangganan dan bisa jadikan ini sebagai teman belajar. Nah, harganya cuma berapa teman-teman? Hanya 65.000 saja coy. Ya, segera berlangganan. Kenapa? Karena sudah ribuan orang yang menggunakannya. Nah, oke teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama kita lihat cuplikan soalnya yang lewat berikut ini. Simak sampai selesai, jangan sepotong-sepotong. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi teman-teman, ini adalah soal TKP sosial budaya ya, soal asli tahun lalu ya, dan sudah dimasukkan dalam platform ini teman-teman ya, Sobat CPNS yang menyediakan paket-paket tryout. Teman-teman berlangganan silakan beli paketnya hanya 65.000 saja. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai sosial budaya itu berhubungan sama interaksi kita ya, sosial dalam bermasyarakat ya, yang mungkin yang berhubungan sama adat istiadat ya, kebudayaan, termasuk keagamaan juga ya. Nah, itulah yang perlu dijaga teman-teman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai seorang anak muda dari kota yang suka main musik modern, ya ini tidak bisa mengenal musik tradisionalnya. Ini aneh ya. Hari ini ia marah kepada Setio, karyawan baru yang meja kerjanya bersebelahan dengannya karena memutar musik tradisional daerahnya. Hal yang perlu dilakukan Yeni. Jadi apa? Ya, apa yang perlu Yeni lakukan? A. Merasa aneh dengan musik tradisional tersebut tidak modern. B. Menghampiri Setio serta menanyakan filosofi dasar dari musik kegemarannya. Menanyakan kepada Setio apa jenis musik tersebut. Berdiskusi dengan Setio tentang perbedaan musik
mereka berdua. Menanyakan lebih lanjut pada Setio apa yang menarik dari musik itu. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai seorang warga negara ya, kita harus menjaga ya kelestarian budaya kita, termasuk musik ya, musik tradisionalnya. Jangan sampai kita lupa dengan budaya kita sendiri. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya ini mungkin salah ya, merasa aneh itu bukan suatu jawaban yang bagus ya. Merasa aneh katanya dengan musik sendiri itu salah ya. Ini mungkin bisa dibilang poin 1. Nah, jadi teman-teman, poin B, C, D itulah yang kita akan teliti yang mana kira-kira jawaban yang paling tinggi. Nah, B, C, D, E teman-teman, semuanya ini sama semua ya, menanyakan kepada Setio teman-teman, sama semua. Tapi mungkin ada yang paling tinggi, kira-kira jawabannya apa. Oke, kita lihat. Ini menghampiri Setio serta menanyakan filosofi dasar ya. Kemudian ini apa jenis musik ya, berdiskusi tentang perbedaan musik. Terus yang E adalah menanyakan lebih lanjut pada Setio apa yang menarik ya gitu. Nah, kalau saya teman-teman, saya lebih memilih jawabannya adalah B ini ya, menghampiri Setio ya. Oke, jadi Setio dihampiri teman-teman, dia kan marah ya gitu. Jadi dihampiri Setio lalu menanyakan apa filosofi dasar. Artinya adalah dia mau menggali lebih banyak teman-teman tentang musik tersebut ya. Jadi dia hampiri dan menanyakan filosofi dasar dari musik kegemarannya. Nah, teman-teman sekalian mungkin yang punya jawaban berbeda silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut teman-teman soal nomor 2. Nah, baik teman-teman, soal nomor 2 ya. Melanie sedang menjamu rekan kantornya. Di ruang sebelah tempat pelaksanaan jamuan makan malam sedang diadakan perayaan keagamaan. Padahal sebagian besar tamu yang ia jamu berbeda keyakinan dengan pelaksana acara keagamaan yang sedang berlangsung. Nah, mereka cukup terganggu dengan suara dari ruangan sebelah. Apa yang harus lakukan Melanie? Jadi ini adalah sudah berhubungan sama agama ya, keyakinan. Nah, jadi A menjelaskan kepada tamunya tentang kebiasaan masyarakat dalam melakukan perayaan agama. B menjelaskan tentang perayaan yang sedang berlangsung dan berharap tamunya dapat memahaminya. Nah, C membiarkan tamunya menyatakan protes kepada pihak restoran mengenai situasi tersebut. D berharap ada pihak restoran yang dapat menjelaskan acara perayaan keagamaan tersebut. E menyampaikan keberatan terhadap situasi tersebut kepada pihak restoran jika tamunya meminta. Nah, teman-teman, jadi bagi saya adalah ini kan bisa dipilah-pilah ya antara dua teman-teman. Apakah kita protes atau menjelaskan secara baik-baik tamu tadi yang hadir teman-teman. Jadi gitu. Kalau saya sih ya saya lebih mencoret ya membiarkan tamunya protes teman-teman. Ini ya bukan bukan sebuah jawaban ya. Kita harus saling menghargai ya, saling menghargai teman-teman. Jadi ini membiarkan tamunya memprotes itu bukan jawaban yang benar. Jadi apa yang harus dilakukan Melanie ya, jadi harus dia beri pemahaman kepada tamunya ya. Berharap ada pihak restoran yang dapat. Ini dia berharap pada pihak restoran, bukan dia yang yang menjelaskan itu ya, salah ya. Menyampaikan keberatan terhadap situasi tersebut kepada pihak restoran jika tamunya meminta. Oke, saya teman-teman memilih antara A atau B gitu. Jadi gini, A menjelaskan kepada tamunya tentang kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perayaan agama. B menjelaskan tentang perayaan yang sedang berlangsung dan berharap tamunya dapat memahaminya. Nah, jadi teman-teman ya, sebagai seorang tuan rumah, si Melanie ya, apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi harus dia memberi pemahaman ya kepada tamunya. Jadi saya lebih memilih ini adalah teman-teman poin 4, ini adalah poin 5. Jadi menjelaskan kepada tentang perayaan yang sedang berlangsung dan berharap tamunya dapat memahaminya. Oke, itu soal nomor 2 teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3. Haris mengikuti tes bahasa Inggris yang dimulai pukul 19.00 sampai 21.00. Haris sempat sampai di kos pukul 21.30. Masyarakat sekitar sering memandang Haris dengan sinis karena pulang melebihi jam malam. Apa yang harus dilakukan Haris? Jadi, teman-teman, sebagai seorang Haris, kita hidup di lingkungan masyarakat, ya kita harus menyesuaikan diri teman-teman dengan lingkungan itu, ya. Jadi karena masyarakat sekitar sudah mulai sinis, berarti ada yang harus dirubah dan kita sesuaikan dengan keadaan setempat gitu. Nah, A berusaha mengatur jadwal kegiatan agar dapat mengikuti les pada sore hari. Ini sudah mulai bagus ya, mulai menyesuaikan.
mengingatkan teman-teman yang lain memperhatikan jam malam saat beraktivitas. Ini sudah mulai bagus ya. Bertanya kepada teman, mengapa masyarakat sini padahal ia melakukan hal positif? Nah, ini sudah bukan jawaban. Harusnya dia mulai menyesuaikan diri ya. Memindahkan jadwal tes bahasa Inggris menjadi sore hari agar pulang lebih awal. Bagus juga ya. Tidak mengurangkan. Ini mungkin teman-teman poin 1 saja. Oke, insya Allah ya. Nah, jadi antara ini teman-teman, A, B, sama delta. Nah, ini yang untuk B mungkin teman-teman saya kasih poin 3 ya, mengingatkan teman-teman. Jadi intinya adalah apa yang harus dilakukan Haris. Tidak perlu ingatkan teman-teman, tapi apa yang harus lakukan gitu. Tidak perlu kita beritahu kepada teman-teman lagi, nah, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan Hari? Jadi jawaban adalah antara A atau delta teman-teman gitu ya. Berusaha mengatur. Ini teman-teman baru berusaha ya, teman-teman ya, berusaha mengatur. Ini mungkin teman-teman poin 4. Jadi yang 5 adalah ini, memindahkan. Jadi teman-teman memindahkan jadwal les bahasa Inggris menjadi sore hari agar pulang lebih awal. Apa artinya? Bahwa dari jawaban sini teman-teman, Haris itu sudah mau menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Teman-teman sekalian, sosial budaya ingat ya, harus kita bagaimana bisa menyesuaikan diri di dalam lingkungan sekitar. Nah, itulah teman-teman sosial budaya. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 4. Nah, baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Dalam sebuah tim redaksi majalah kampus, Gunawan keberatan dengan artikel Lili yang menurutnya memojokkan keyakinannya. Meskipun mengandung pengetahuan baru, anggota tim lain sependapat dengan Gunawan. Hal yang dilakukan Gunawan adalah apa? Jadi Gunawan yang terpojokan teman-teman. Kenapa? Karena sudah menyinggung masalah keyakinan. Oke, ini adalah persoalan yang sangat krusial teman-teman. Jadi, hal yang dilakukan Gunawan adalah apa? A. Menganggap artikel tersebut sebagai pengetahuan baru bagi pembaca. B. Menjelaskan kepada tim lain tentang aspek positif dari artikel Lili bisa menginspirasi. C. Menganggap biasa artikel Lili walaupun beda keyakinan. D. Mengkritik artikel Lili di bagian yang tidak disukai. E. Bertanya kepada Lili tentang maksud tulisannya untuk mendalaminya. Nah, teman-teman gini, kalau untuk saya ya, saya sebagai Gunawan, ini karena sudah dibahas masalah memojokkan keyakinan, ini hal yang tidak boleh diteruskan teman-teman. Apa artinya? Bahwa si Gunawan harusnya memberi saran atau mungkin kritikan kepada teman kerjanya supaya besok-besok tidak diulangi ya. Nah, jadi kalau untuk ini menganggap artikel itu adalah sebuah hal yang biasa teman-teman, ya itu bukan jawaban bagi saya teman-teman. Menjelaskan kepada tim lain tentang aspek positifnya. Jadi ini teman-teman karena sudah memojokkan keyakinan, ini teman-teman saya tidak sepakat dengan ini. Oke. C. Menganggap biasa artikel Lili walaupun beda keyakinan juga bukan. Nah, teman-teman saya memilih antara D atau E. Ingat ya, hal-hal seperti teman tidak boleh terbiarkan, tapi cara kritiknya yang baik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Jadi untuk saya mungkin ialah merupakan poin 4, inilah poin 5. Jadi bertanya kepada Lili tentang maksud tulisannya untuk mendalaminya. Jadi teman-teman bertanya baik-baik. Dan mungkin nantinya akan ada teguran atau mungkin sebagai teman mungkin ada masukan supaya besok-besok tidak melakukan hal yang sama. Oke teman-teman sekalian, mungkin yang punya jawaban berbeda silakan tuliskan di kolom komentar. Jawaban yang paling benar hanya pembuat soal dan Tuhan yang tahu. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 5. Nah baik, soal nomor 5 teman-teman. Denny dan Benny berasal dari desa yang sama. Mereka baru lulus dan berniat membangun desanya. Oke, mereka sudah melakukan rapat program kerja dengan perangkat desa. Tiba-tiba ada masukan dari Budi, warga desa sebelah. Benny hendak menolak usulan tersebut. Sikap Denny terhadap ide itu apa? A. Tidak terlalu menghiraukan usulan tersebut karena Budi tidak memahami persoalan desanya. B. Mendengarkan saran Benny karena ia sudah menjadi rekan tim sejak awal ide program muncul. C. Mendengarkan usulan Budi jika memang sesuai dengan tujuan program kerjanya. D. Mendengar masukan tersebut karena meskipun berbeda desa, kemungkinan persoalan yang dialami sama. E. Mengajak Benny dan perangkat desa untuk mempertimbangkan usulan Budi selama bermanfaat bagi kemajuan desa. Nah, teman-teman di sini kuncinya ada dua, menolak pendapat itu atau menerima gitu. Jadi untuk kalau bagi saya jawaban terbaik adalah harus menerima teman-teman. Nah, berarti yang menolak salah, oke? Tidak perlu menghiraukan, salah, oke?
mendengarkan saran B ini karena ia sudah, ya ini teman-teman termasuk ya, termasuk apa namanya menolak karena dia mendengarkan saran dari temannya B ini teman-teman. Ini salah ya. Nah, jadi ingat bagaimana sikapnya si Dendi terhadap Budi ya yang beri masukan. Jadi sarannya adalah harus bagusnya diterima gitu. Ini mendengarkan usulan Budi ini sudah ya, D sudah juga dan E sudah juga. Nah teman-teman, saya lebih memilih ya. Oke, ini mungkin teman-teman yang paling tinggi ini ya, yang E ya bagi saya ya nomor 5, mengajak Beni dan perangkat ke desa untuk dipertimbangkan teman-teman usulan dari Budi walaupun beda desa ya, selama bermanfaat bagi kemajuan desa. Jika seandainya bagus ya dia apa namanya diterima gitu ya. Kalau untuk D, mendengar masukan tersebut karena meskipun berbeda desa, kemungkinan persoalan yang dialami sama. Ini bagus juga teman-teman ya, dan C juga bagus. Oke, kita lanjut teman-teman, soal berikutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ya, ini mudah mungkin ya. Anda dan beberapa orang lainnya diterima di tempat kerja baru. Sebagian besar karyawan di tempat kerja tersebut berasal dari daerah yang beragama. Bahkan, sebagian dari mereka adalah tenaga kerja asing. Beberapa rekan Anda kesulitan untuk menyesuaikan diri. Apa yang Anda lakukan? Nah, gitu. A. Mencarikan kerja yang berbeda latar belakang apabila memang dibutuhkan. Oke, mencari rekan kerja yang sedaerah karena lebih mudah diajak bekerja sama. C. Merasa tidak ada masalah apabila memiliki rekan kerja dengan latar belakang yang berbeda-beda. D. Mampu berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang yang berbeda. E. Mencari-cari rekan kerja yang mempunyai tujuan kerja yang sama. Jadi, antara dua teman-teman, menerima rekan kerja yang baru walaupun berbeda apa namanya daerah atau menolak gitu. Jadi jawabannya harus terima teman-teman gitu ya. Jadi jangan ikuti kata hati teman-teman. Di soal ini kita harus terima teman-teman. Nah gitu ya. Jadi kita pura-pura dulu munafik lah gitu. Nah jadi menerima rekan kerja walaupun berbeda apa namanya daerah ataupun asal. Mencari rekan kerja yang berbeda latar belakang apabila memang dibutuhkan. Ini sudah mulai ya, sudah mulai. Mencari rekan kerja sedaerah. Oke, ini sudah menolak teman-teman. Dia harus hanya menerima sedaerah saja gitu. Merasa tidak ada masalah, ini sudah bagus. Mampu berinteraksi sudah bagus. Mencari-cari rekan kerja yang mempunyai tujuan kerja yang sama. Ini salah teman-teman ya, gitu. Artinya antara A, C dan D. Ini mungkin teman-teman poin 3. Kenapa? Karena ini mencarikan kerja yang berbeda latar belakang apabila ya ini masih bersyarat ya apabila memang dibutuhkan. Itu adalah masih bersyarat teman-teman. Jadi C atau D ya. Saya lebih memilih adalah jawabannya ini ya 5. Oke, mampu berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang yang berbeda. Untuk C apa? Merasa tidak masalah apabila memiliki rekan kerja dengan latar belakang yang ya teman-teman sama ya C sama D sebenarnya. Oke. Kita, teman-teman itu soal nomor 6 ya. Kita lanjut soal terakhir nomor 7. Nah, baik. Soal nomor terakhir, teman-teman. Nah, ini hampir sama ya dengan tadi soal nomor 6. Setiap tahun asrama mahasiswa baru, Randi ditunjuk menjadi ketua tim kegiatan tersebut. Untuk menyukseskan acara, ia mengajak beberapa orang dan Dani dan Neno berniat bergabung tetapi kurang disetujui teman-temannya. Alasannya selama ini mereka pasif di asrama. Jika saya menjadi Randy, apa yang akan Anda lakukan? Nah gitu ya. A. Bekerja sama dengan teman yang memiliki visi yang sama dalam penyambutan mahasiswa baru di asrama. B. Mengajak teman-teman yang aktif saja untuk bergabung dalam panitia penyambutan mahasiswa. C. Terbuka dengan siapa saja yang mau bergabung untuk menjadi tim penyambutan mahasiswa baru asal mau kerjasama. D. Memilih teman satu jurusan agar koordinasi lebih mudah. Jika terpaksa baru mengajak teman lain bergabung. E. Mengajak teman panitia untuk terbuka dengan anggota baru agar ide kegiatan lebih bervariasi. Nah, jadi teman-teman, persoalannya adalah mau menerima Dani dan Neno atau tidak begitu. Jadi sebagai ketua ya, Randi itu harus menerima si Dani dan Neno walaupun di asrama kurang pasif gitu ya. Nah, ini saya mencoret teman-teman. Saya bekerja sama dengan teman yang memiliki visi yang sama dalam penyambutan mahasiswa. Ini teman-teman bukan jawabannya. Intinya adalah tadi saya bilang bahwa masalahnya adalah kuncinya pada menerima atau tidak gitu. Ini sudah mulai ada menolak ya. B. Mengajak teman-teman yang aktif saja katanya. Ini teman-teman juga menolak si
Dani dan Neno gitu ya. Oke, jadi mereka menolak. C. Terbuka dengan siapa saja. Ini sudah bagus ya. Yang mau bergabung untuk menjadi tim penyambutan mahasiswa baru asal mau bekerja sama. Ini sudah mulai bagus. Memilih teman satu jurusan. Ini teman-teman masih milih-milih ya. Teman satu jurusan saja teman-teman. Ini bukan jawaban. Nah, berarti antara C atau E. Mengajak teman panitia untuk terbuka dengan anggota baru agar ide kegiatan lebih bervariasi. C. Terbuka dengan siapa saja yang mau bergabung untuk menjadi tim penyambutan mahasiswa baru asal mau bekerja sama. Jadi, inilah teman-teman mungkin kita sulit menentukan yang mana poin 4, poin 5 ya. Apakah C atau E? Nah, jadi ya ini berhubungan sama acara penyambutan mahasiswa ya. Bagaimana caranya agar ide-ide kreatif itu keluar. Jadi kalau untuk saya, ya saya lebih memilih adalah ini. Error ya. Nah, dengan adanya banyak semua anggota terlibat termasuk Dani dan Neno mungkin. Nah, itu bisa memperkaya ide-ide untuk kreativitas dalam penyambutan mahasiswa tersebut. Ya, mungkin juga teman-teman akan memilih jawabannya C ya. Bisa saja teman-teman. Oke. Jadi untuk saya adalah poinnya 5 ini adalah poin 4. Nah, oke teman-teman sekalian, saya kira itu saja dulu untuk soal sosial budaya TKP ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar teman-teman ya. Jangan jangan setengah-setengah, harus semangat belajar. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga kesehatan.